Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang pengelolaan zakat. Dan untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Rumaisyah Latifah, NIM 211221007. Yang kedua ada Mega Sylvia, NIM 211221016, dan Pratika Afi Teresiana, NIM 211221031, dan yang terakhir adalah Abdul Malik Taslimi, NIM 211221033. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang terminologi zakat, bagaimana histori pengelolaan zakat, kewajiban zakat dan pajak apakah beda ataukah sama, kemudian lembaga amil zakat di Indonesia dan hikmah pengelolaan zakat. Untuk materi yang pertama yakni adalah terminologi amil zakat. Amil zakat disebutkan dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut ketiga setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapa saja yang berhak atas zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya dan para pengurus zakat. Posisi nomor 3 ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat. Dan untuk pengertiannya, secara bahasa, amil zakat berasal dari amalia ya'malu. Dan untuk pengertiannya secara bahasa, istilah amil berasal dari kata amila ya'malu yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil adalah isim fa'il yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Dan menurut istilah, kita akan baca pengertian amil zakat dari para ulama sebagai berikut. Menurut Imam Syafi'i pernah berkata, amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Adapun istilah untuk amil zakat memiliki dua istilah. Yang pertama, jibayati zakat. Istilah su'ad li jabati zakah artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Kemudian yang kedua adalah al-jihaz al-idari wal mali li az-zakah. Maksudnya adalah harta perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Materi yang selanjutnya adalah histori pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di dunia Islam klasik. 1. Zakat pada masa Nabi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, membayar zakat selain bernilai ibadah karena dapat mengurangi kemiskinan serta membantu orang yang membutuhkan, zakat juga menjadi simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang, dagangan, hasil pertanian, barang temuan, dan buah-buahan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan petunjuk operasional pembayaran zakat mulai dari 1. Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat. 2. Hasabah, petugas yang menaksir atau menghitung zakat. 3. Jubah, petugas yang mengambil zakat dari para muzaki. 4. Hazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara zakat. 5. Kosamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. 2. Zakat pada masa sahabat. 1. Zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar, pembayaran zakat mengalami sedikit tantangan, terutama dari suku Arab Badui. Mereka menganggap bahwa zakat ini hanya pendapat pribadi Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka merasa tidak perlu untuk membayar zakat. 2. Zakat pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, Umar mengubah beberapa ketentuan pembayaran zakat, seperti menghapus pembayaran zakat bagi mu'alaf, tidak lagi memungut usyir atau zakat tanaman, menerapkan zakat kuda. Sikap Umar bin Khattab ini bukanlah mengubah hukum Islam, tetapi menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.
Zakat pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, pembayaran zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat al-amwal az-zahirah, yaitu zakat harta benda yang tampak, seperti binatang ternak dan hasil bumi. Dan yang kedua ada zakat al-amwal al-bataniyah, yaitu zakat harta benda yang tidak tampak, seperti uang dan barang perniagaan. 4. Zakat pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib, zakat tetap berjalan walaupun kondisi pemerintahan tidak stabil. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri ikut turun untuk mendistribusikan zakat pada masa Ali. Juga semua kebutuhan fakir miskin menjadi tanggungan Baitul Mal. 3. Zakat pada masa Tabi'in. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah telah membawa pengelolaan zakat mengalami kemajuan. Pada masa kekuasaannya, zakat dikelola dengan sangat profesional dan jenis harta benda yang dikenai kewajiban zakat pun semakin beragam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga orang yang menetapkan wajib bayar zakat bagi hasil jasa termasuk gaji, honorium, penghasilan berbagai profesi lainnya. Pengelolaan zakat di dunia Islam modern. 1. Saudi Arabia. Pengelolaan zakat di Saudi Arabia sepenuhnya berada di bawah kendali Departemen Keuangan yang kemudian membentuk bagian khusus untuk menghimpun zakat dengan nama Maslahah Az-Zakah wa Ad-Dakhal atau Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan. Sedangkan bagian khusus untuk menyalurkan zakat berada di bawah kendali Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial atau Daman Ijtimai. 2. Sudan. Di negara Sudan, pengelolaan zakat berada di bawah kendali Dewan Penghimpun Zakat. Jadi, para pegawai pajak bukan hanya bertugas menghimpun pajak tetapi juga menghimpun zakat, di mana zakat ini nantinya akan didistribusikan kepada 8 asnaf mustahik sesuai dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. 3. Pakistan. Di Pakistan, pembayaran zakat bersifat wajib bagi semua warga negaranya yang beragama Islam. Pembayaran zakat pun diambil dari pemotongan dari akun deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan polis asuransi. Penyaluran zakat di Pakistan ditujukan untuk 8 asnaf tanpa terkecuali. 4. Yordania. Pada tahun 1988, Yordania menetapkan undang-undang mengenai lembaga amil zakat yang disebut UU Sunduk Az-Zakat tahun 1988. Dalam pengoperasiannya, Sunduk menggunakan kelompok kerja dengan nama Lajnah Az-Zakat atau Komisi Zakat. Komisi zakat ini memiliki tugas diantaranya memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical care, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen. 5. Kuwait. Pengelolaan zakat di negara Kuwait sepenuhnya berada di bawah kendali Bait Az-Zakat. Lembaga pemerintah ini dari awal pendiriannya selalu merencanakan dengan matang untuk mengantarkan lembaga-lembaga agar sesuai dengan sasarannya. Perencanaan yang dibuat pun selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. 6. Malaysia. Pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah tanggung jawab PPZ atau Pusat Pungutan Zakat. Fungsi utama PPZ adalah mencari muzaki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebihan upah amil setelah ditolak semua perbelanjaan. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban zakat dan pajak. Dan apakah bedanya dari zakat dan pajak? Yang pertama, dari aspek kewajiban, zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan pajak bagi setiap warga negara, baik yang beragama Islam maupun lainnya. Yang kedua, perbedaannya adalah dari aspek subjeknya. Subjek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nisab. Sedangkan pajak, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Yang ketiga, dari aspek peruntukannya. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan mustahik. Yang keempat, dari aspek pemanfaatannya. Menurut agama Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak, yaitu 8 asnaf mustahik. Tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama, sedangkan pajak secara konsep dan praktek pemanfaatannya adalah secara tidak langsung.
Adapun lembaga pengelolaan zakat di Indonesia yakni Dompet Duafa Republika, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU Kerlazisnu, Lazis MU, Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat skala provinsi. Itu merupakan lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Hikmah pengelolaan zakat. Adapun hikmah dari mengeluarkan zakat ialah sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan jiwa dari penyakit pikir, bakil. Bila penyakit ini menguasai jiwa seorang, dia tidak mampu melepaskan diri darinya. Penyakit ini mendatangkan murka dan kebencian Allah. Harta itu tidak hari kiamat kelak berubah menjadi lembaran-lembaran tempat pemiliknya dipanggang di neraka jahanam. Yang kedua itu bahagia dunia dan akhirat adalah berupa hartanya bertambah dan berkah, sebab orang yang menginfakkan sebagian hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kebahagiaan dunia, zakat juga sebagai obat untuk orang yang sakit serta mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Adapun kebahagiaan akhirat adalah berupa penghapusan keburukan dan penambahan kebaikan. Di samping itu, zakat merupakan jalan menuju ampunan dan keberuntungan meraih surga, bahkan untuk mencapai tingkat tertinggi di surga. Yang ketiga itu terhindar dari dendam orang fakir. Iri dan dengki orang fakir ini bisa berubah menjadi sikap permusuhan, berusaha untuk mencuri dan merampas hartanya, bahkan saja membunuh dan mencuri hartanya. Namun, bila orang kaya bersikap lemah lembut terhadap orang miskin, berbagi dengan orang-orang fakir, menatap anak-anak yatim dan janda dengan pandangan kasih sayang, dan membantu mereka yang mengeluarkan uluran tangan. Sikap ini akan membuatnya dicintai orang-orang fakir. Dia pun merasa aman, tenang, dan tentram. Yang keempat itu doa untuk muzaki dari orang yang menerima zakat. Dianjurkan mendoakan orang yang memberi zakat dengan mengucapkan hal yang baik agar dia dilapangkan rezekinya, serta selamat dunia akhirat. Dari banyaknya manfaat dan hikmah zakat yang telah dipaparkan tersebut, maka dapatlah kita lihat dengan jelas betapa banyaknya manfaat yang dapat kita terima dari baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Itu tadi beberapa materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengelolaan zakat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.